Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novita Barbarus, saya dari jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas KWD sore. Dan kali ini saya akan melanjutkan cerita saya yang kemarin sampai bab 4. Di sini saya akan menceritakan sampai bab terakhir. Buku bacaan saya yang berjudul Kelapa Sawit yang diciptakan oleh Adrit Yogyakarta pada tahun 2018. Di bab 5 ini kita membahas tentang pengendalian hama dan penyakit. Menjaga tanaman kelapa sawit tetap sehat dengan mengutamakan cara-cara ini. Ada 3 fokus utamanya, yaitu yang pertama adalah pencegahan penyakit busuk pangkal. Jadi di sini itu ada 2 opsi. Yang pertama adalah masalah dan solusi. Jadi di sini itu ada 2 opsi. Yang pertama adalah masalah dan solusi. Jadi masalahnya ada yang namanya jamur Ganoderma, menyebabkan penyakit yang paling mematikan untuk sawit ini. Jadi solusinya adalah kita melakukan sanitasi menyeluruh setiap kita ingin menanam ulang sawit itu atau agen hayati. Harus gentle secara rutin di pangkal batang untuk melawan jamur Ganoderma. Terus kedua itu ada pengendalian hama dan tikus. Di sini juga ada solusi dan masalahnya. Masalahnya itu tikus merusak buah sawit dan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Jadi solusinya itu kita memanfaatkan rumah burung hantu. Petani disarankan untuk membuat suatu rumah burung hantu agar burung hantu tertarik datang ke tempat yang merupakan predator yang sangat efisiensi untuk melawan tikus. Yang ketiga ada namanya penanganan hama dan lain-lain. Hama itu hama ulat. Pertama itu hama ulat. Jadi masalahnya di sini itu adalah ulat memakan daun sawit sehingga mengurangi potensi pohon tersebut untuk berfotosintesis. Jadi caranya itu menggunakan pestisida, yaitu obat kimia, yaitu terbatas hanya untuk area daun yang banyak diserang oleh ulat. Itu untuk keseimbangan oksigen, pengendalian gulma atau yang namanya itu rumput. Jadi masalahnya di sini itu adalah rumput liar yang bersaing pada pohon itu. Jadi di dalam batang itu ada yang namanya rumput-rumput yang bersaing. Sampai pohon kita sawit itu dia menyerap air dan pupuk. Jadi solusinya itu kita harus membersihkan rumput yang ada di batang pohon itu dan airnya dan pupuk tidak diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di batang sawit itu. Di bab 6 ini kita akan membahas, jadi yang pertama itu adalah penetapan kriteria matang panen. Jadi cara kita melihat tumbuhan itu bisa dipanen atau enggak itu dengan cara melihat buah sawit yang jatuh ke bawah tanah. Satu biji berondolan yang udah jatuh ke bawah tanah itu baru bisa dipanen. Kenapa kita harus segitunya memperhatikan itu? Karena ketika kita memanen buah yang lebih muda itu akan mengurangi rendemen atau mengurangi jumlah minyak. Sementara itu ketika kita memanen buah yang sudah tua itu dia busuk. Jadi itu akan meningkatkan kadar asam lemak yang merusak CPO. Jadi yang kedua itu ada namanya pelaksanaan panen dan pengemasan. Kita melakukan rutinitas, contohnya itu kita memanen sawit itu seminggu 7 atau 1 kali. Jadi kenapa? Untuk memastikan setiap yang dipanen itu tidak tua ataupun lebih muda. Setelah itu ada yang namanya penempatan pelepah. Jadi gunanya disusun rapi di setiap gawangnya. Kenapa? Karena itu adalah agar mempermudah proses pemanenan dan mengembalikan hara struktur tanah. 3 itu ada namanya logistik dan pengembalian. Setelah buah itu dipanen, buah itu harus ditaruh di TPA ataupun di PKS. Kenapa?
Karena prinsip GAP adalah penundaan dari nol. Karena itu, kita menggunakan prinsip GAP memula dari nol. Semakin cepat buah diolah di pabrik, semakin rendah juga kadar ALB-nya dan semakin harga tinggi. Kebun sawit kita ini bukan bisa diolah di dalam negeri aja. Seluruh dunia kita bisa mengirimkan buah sawit kita. Itu wajib. Kita itu yang pertama wajib mempunyai izin sertifikat global. Kenapa? Karena dengan adanya tidak izin memiliki ataupun kita tidak ramah di lingkungan, artinya kita tuh berkebun hanya untuk mementingkan diri sendiri maupun perusak lingkungan hutan. Sebenarnya di bab 8 ini dia tuh menyuruh seseorang petani harus peduli terhadap GAP ataupun terhadap alam lingkungan. Dia itu bertanggung jawab pada masyarakat. Anda dapat diterima. Jadi kesimpulannya adalah yang pesan utamanya adalah konsisten dalam menerapkan GAP. Pentingnya konsisten. Kunci sukses dalam jangka panjang yaitu keberhasilan berkebun kelapa sawit itu bukan dari hayati salah satu faktor, tetapi melakukan semua prinsip GAP secara konsisten. Contohnya itu memilih bibit yang unggul, pemupukan dan pemanenan, itu dia harus konsisten. Terus yang terakhir ada namanya prinsip domino. Jadi dalam kita membudidayakan kelapa sawit, semua itu dia tuh saling terhubung satu sama lain. Kita gagal di satu tahap, yaitu kita tidak memupuk dengan benar, ini akan menyebabkan ini akan menjadi salah di tahap berikutnya, ataupun tanaman itu gampang sekali terkena penyakit yang akhirnya akan menurunkan hasil panen sawit. Jadi konsisten itu harus dilakukan secara bersamaan. Semua dilakukan secara bersamaan maupun memupuk secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novita Barbarus dengan NIM 24022114889. Saya dari jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas KWD sore.